Jadi kan guys, saya mau cerita. Itu kemarin saya kan dengar podcastnya si Dr. Richard Lee dengan Mbak Ike. Itu pendamping atau temennya dari Mbak Vernia yang sekarang lagi berkasus sama Denny Sumargo. Nah, jadi di situ dikatakan bahwasannya Denny Sumargo itu melaporkan Mbak Verninya sebagai pencemaran nama baik ya karena mengajak untuk tes DNA yang kedua kali. Yang mau saya sampaikan, Mbak Ike-nya kan ada menyampaikan tuh kalau Densu asik mengungkit. Memang dikatakan bahwa Dr. Richard Lee menggunakan pengalaman dia dengan hal yang dulu itu sebagai pembelajaran untuk orang lain. Demikian juga Densu menggunakan masa lalunya sebagai pembelajaran untuk orang lain. Tapi ingat ya, Dr. Richard Lee dengan artis yang terkait ini dua berseteru, kan itu lapor-laporan dulu kan. Itu mereka tidak ada orang ketiga, cuma ada si A dan si B. Tapi pada kasusnya Densu itu beda. Densu, Verni, di antara mereka ada si anak kecil ini. Ngerti? Jadi begitu Densu itu mengungkit masalah lalu dia pernah tes DNA dan ternyata bukan anak dia, bla 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 bla. Ingat enggak? Itu secara tidak langsung ada orang ketiga yang terkait di dalamnya, yaitu si anak kecil ini. Itu yang dimaksud sama si Verni. Saya memahami dia dari segi pemikiran seorang wanita. Mungkin cara pikir seorang pria dengan seorang wanita itu pasti berbeda ya. Pola pikirnya tuh berbeda, tapi yang dimaksud oleh mereka itu Densu nyinggung di setiap podcast tentang masalah tes DNA. Memang betul itu sebagai pembelajaran. Namun ada pihak ketiga terkait, yaitu si anak kecil. Kita tidak boleh terus mengungkit-ungkit masa lalu yang bisa menyakitkan mental si anak. Itu maksud mereka, Densu. Tapi gue penasaran nih sebenarnya itu anak siapa juga ya. Kalau dari ceritanya Mbak Ike, bahwasannya si Verni itu nggak ada sama cowok lain gitu kan. Dia melakukannya itu hanya sama si Densu gitu. Sedangkan si Densu bilang bukan anak dia gitu kan. Karena tes DNA yang pertama itu dinyatakan memang bukan anak dia kan. Sekarang masalahnya cuma ada dua ya, cuma ada dua opsi itu ya. Menurut pemikiran saya ya, tidak melangkahi dan menyalahi aturan apapun, tapi ini hanya opini saya ya. Yang pertama, kenapa tes DNA yang pertama itu bisa tidak sesuai, bukan anak kandung dari Densu? Bisa jadi memang bukan anak kandungnya, atau ini memang anak kandungnya tapi tes DNA yang tertukar atau ada kesalahan. Ingat, segala sesuatunya yang dilakukan oleh manusia tetap bisa human error, apapun ceritanya ya. Yang kedua, si Verni selalu menyatakan bahwa tidak ada pria lain. Nah, nggak mungkin dong kalau bukan anak Densu terus dia hamil. Terus anak siapa dong? Dia hamilnya sama siapa dong? Ada kemungkinan atau si Verni dengan pekerjaan dia sebagai DJ, banyak orang yang menganggap DJ itu gimana gitu kan. Bisa jadi dia mabuk sampai tidak sadarkan diri dan terjadi hal-hal yang tidak disadarinya juga. Nah, jadi dia pun tidak mengetahui sebenarnya ini anak siapa ya. Tapi kita tidak boleh menjudge salah satu selama tes DNA yang kedua belum dilaksanakan. Jadi harapannya ini sebaiknya jalanilah tes DNA yang kedua, jalani kesepakatan bersama, biar sama-sama clear, jangan ribut sana ribut sini, teriak-teriakan di podcastnya Dr. Richard Lee, yang dapat cuan itu Dr. Richard. Terus tolong ya buat Dr. Richard, kalau ngomong itu kalimatnya disortir, jangan asal ngomong, jangan sebut kata bis,
Pak. Seorang wanita kalau disebut seperti itu, yang kenyataannya dia bukan wanita seperti itu, sakit hati dia, Dokter Richard. Apalagi podcast kamu nanti ke depannya itu anaknya itu bisa melihat loh. Kalau anaknya mendengar, berarti secara tidak langsung kamu ikut menyakiti mental si anak, nggak boleh. Jadi kalau pesan saya, ya udahlah, nggak usah ribut sana ribut sini. Toh dua-duanya salah kan, belum terikat suatu ikatan resmi tapi melakukan hal yang bisa dibilang sebagai perzinahan, itu aja udah salah loh. Udah salah. Jadi kalau mau saling menyalahkan, panjang ceritanya. Nggak usah saling menyalahkan. Ya udah, saling maaf-maafin, cari solusi jalan keluar, sepakatlah bersama gimana menjalaninya. Tes DNA, si bapak, si calon, bukan si bapak sih, bukan calon juga sih, yang merasa lah gitu kan, dengan si anak gitu. Tes kedua, lakukanlah di 2 rumah sakit jika mau lebih pasti kan. Ya udah selesai, hasilnya nanti keluar kan udah selesai tuh masalah. Jadi masalah ini sebenarnya nggak repot sih, nggak ribet sih, cuma manusianya ini yang bikin ribet, bener nggak? Yang manusia ini yang bikin ribet. Terus netizen yang menggiring opini semua menyalahkan Fernie. Kita belum tahu siapa yang salah, jadi jangan menyalahkan salah satu orang. Pernah nggak kalian mikirin gimana perjuangan Fernie membesarkan seorang anak tanpa ayah? Itu aja kalian pikirkan, ya. Itu aja kalian pikirkan. Jadi saya pun berharap yang terbaik lah untuk yang kedua-duanya ya, dan untuk si anak mudah-mudahan dia nanti dewasanya menjadi orang yang soleha, menjadi orang yang berbakti, tidak merusak negara, tidak merusak masyarakat. Jadilah manusia yang benar, ya.